أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أيضا: يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang banyak. Selain mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, kita juga mewujudkan syukur itu dalam bentuk amal kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah untuk senantiasa kita bersalawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah panutan yang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam nur ataupun Islam. Rasulullah yatlu alaikum ayatillahi mubayyinati liyakhrijal ladina amanu wa amilus solihat minadh dhulumati ilan nur. Telah diutus bagimu Rasul yang menjelaskan ayat-ayat Allah, yang mengeluarkan liyukhrijal ladina amanu wa amilus solihat, mengeluarkan orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh dari kegelapan menuju nur ataupun cahaya, yakni cahaya Islam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian berikutnya, tidak lupa kami mengingatkan, marilah kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah yang sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan seluruh apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan diri kita seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun judul khutbah yang kami akan sampaikan pada kesempatan hari ini adalah membangkitkan ekonomi umat. Berkaitan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Yang artinya, barang siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikannya itu akan dilipat gandakan menjadi 10 lipat kebaikan daripada amalnya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan, maka mereka tidak dibalas kecuali sesuai dengan besar atau kecil
daripada kejahatan yang dia lakukan. Wahum la yudlamun, dan mereka sedikit pun tidak akan dirugikan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Tafsir Al-Muqtasad menafsirkan ayat ini bahwasannya orang-orang mukmin tidak akan semua apa yang dia lakukan maka balasannya itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Sebaliknya, jika dia melakukan kejahatan maka tidak akan ditambah kejahatan itu, hanya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan mereka pun tidak akan dizalimi, yang artinya pahala daripada 10 kali lipat itu tidak akan dikurangi, dan keburukan, balasan daripada keburukannya tidak akan ditambah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsan kama ahsanallahu ilaik. Yang artinya, carilah olehmu kebahagiaan di negeri akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi janganlah lupakan nasib kalian di dunia ini. Jangan lupakan daripada tanggung jawab kalian di dunia ini, karena kita tentu masih hidup. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuatlah baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada kalian. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Berkaitan dengan judul membangkitkan ekonomi umat, kita menyadari akhir-akhir ini semenjak dinaikannya bahan bakar minyak, kita sudah merasakan sebagian besar daripada dampaknya. Harga-harga bahan pokok itu sudah mulai merangkak naik, serta biaya perjalanan atau ongkos perjalanan juga mulai naik, dan juga tentu imbalan jasa-jasa yang kita pergunakan juga akan naik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan menurut Kepala Badan BPS, Kepala Badan Pusat Statistik itu mengatakan bahwasanya kenaikan BBM ini berpotensi mengerek naiknya tingkat kemiskinan. Bahkan beliau menggambarkan bahwasanya kenaikan BBM memberikan dampak buruk kepada penduduk miskin dari sisi jumlah dan persentase penduduk miskin bertambah pada periode 2005-2016, yakni 15,97% bisa meningkat menjadi 17,75%. Beliau mengatakan pada saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah pada Selasa 30 Agustus 2022. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu yang merasakan dampaknya itu bukanlah para pengambil kebijakan atau para penguasa. Bukan pula yang merasakan dampaknya itu adalah para wakil rakyat. Bukan pula yang merasakan dampaknya itu adalah para konglomerat. Tetapi yang merasakan dampaknya itu adalah masyarakat banyak, yang kalau di Indonesia ini mayoritas adalah orang-orang Islam ataupun Muslim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kemudian yang harus kita lakukan?
sebagai umat Islam ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah saling tolong menolong sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam perkara kebajikan dan kebaikan, dan janganlah saling tolong menolong dalam perkara keburukan ataupun dosa serta kejahatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu daripada sifat tolong menolong adalah ketika kita seorang muslim membantu keluarga kita ataupun membantu lingkungan kita serta tetangga-tetangga kita, maka tentu wajar kalau ada seruan bahwasanya salah satu membantu, bagian daripada membantu tetangga kita adalah berbelanja kepada tetangga kita yang muslim. Karena itu adalah bagian daripada pekerjaan mereka untuk menafkahi keluarga kita, keluarga mereka, dan bisa jadi itu adalah harapannya tetangga kanan dan kirinya itu mengharapkan agar mereka berbelanja kepadanya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim jarah." Bahwasanya barang siapa yang beriman kepada hari akhir, hari kiamat, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Itu salah satu aspek untuk kemudian kita saling tolong menolong dalam perkara perekonomian umat saat ini. Dan bisa jadi tempat kita belanja itu akan membelanjakan untuk kebutuhan anak-anak mereka, dan bisa jadi keuntungan daripada apa yang kita belanja terhadap tetangga muslim kita itu dia infakkan di masjid-masjid, dia infakkan di pesantren-pesantren ataupun di sekolah-sekolah. Dibandingkan kalau mungkin kita berkontribusi terhadap orang di luar daripada Islam, bisa jadi mereka sumbangkan untuk memusuhi ataupun untuk mensolimi saudara-saudara kita yang lain. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, berlomba untuk memberikan kontribusi positif bagi umat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu di kalangan umat ini ada kalangan agnia ataupun orang-orang yang memiliki harta dan kekayaan. Maka seharusnya mereka berlomba-lomba ataupun berkontribusi untuk kemajuan agama dan umat Islam ini adalah mereka menginfakkan harta mereka untuk membangun sekolah Islam, untuk membangun masjid, untuk membangun pendidikan-pendidikan Islam, agar generasi muda Islam ini kelak mereka dari segi sumber daya manusianya meningkat dan membangun negeri. Demikian pula orang yang memiliki ilmu seharusnya jangan menyimpan ilmu itu untuk dirinya sendiri, tetapi mereka membagi kepada orang lain agar orang lain ini dapat memahami agamanya dan juga berkontribusi dalam memajukan umat ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah au ilmu yantafa'u bi." Apabila anak Adam ataupun manusia ini sudah mati,
maka semua amalnya akan terputus kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sodakohnya, sodakoh jariahnya, ketika dia menginfakkan ataupun mensedekahkan pada fasilitas yang digunakan oleh umat ini, maka terus akan mengalir pahala itu walaupun mereka sudah meninggal dunia. Demikian pula yang terus mengalir pahalanya adalah orang yang berilmu, lalu kemudian membagikan ilmunya kepada orang lain sehingga orang lain dapat mengamalkannya. Itu pun ketika dia meninggal akan mengalir terus menerus pahalanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian yang terakhir adalah yang ketiga. Bagaimana kemudian supaya bangkit umat ini dari perkara ekonominya adalah menerapkan sistem ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam adalah sekedar pengetahuan tentang ekonomi yang diantaranya adalah prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Sedangkan sistem ekonomi Islam adalah aturan yang kemudian mengatur berjalannya ekonomi. Di dalam Islam memang membagi perkara ekonomi itu dengan jelas. Siapa dan apa klasifikasi kepemilikannya. Yang pertama adalah ada yang dinamakan milkiyah fardiyah, kepemilikan pribadi yang tidak boleh diganggu orang lain, dan kalau orang lain mengambilnya tanpa izin dikatakan sebagai pencurian. Kemudian ada milkiyah ammah ataupun kepemilikan secara menyeluruh ataupun dimiliki oleh umat ini, yang itu tidak boleh diberikan kepada orang lain ataupun swasta dan lain sebagainya, tetapi kepentingannya untuk kemudian disalurkan kepada umat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimuna syuraka'u fi salasin al-kala'u wal ma'u wan nar. Sesungguhnya kaum muslimin itu bersyarikat ataupun punya hak yang sama dalam 3 persoalan. Yang pertama air, yang kedua padang rumput, yang ketiga adalah an-nar ataupun barang-barang tambang. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita merujuk pada hadis ini, sesungguhnya BBM itu adalah haknya umat. Karena ini adalah merupakan an-nar ataupun api yang kemudian oleh ulama itu dikatakan sebagai barang yang dibutuhkan oleh umat, yang tidak boleh kemudian diberikan kepada orang lain selain daripada umat ini. Yang seyogyanya kalau menggunakan prinsip ini, seharusnya BBM itu gratis terhadap umat ataupun rakyat, ataupun kalau dia membayar itu seminimal mungkin untuk pengelolaan daripada minyak itu sampai kemudian bisa digunakan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu juga prinsip daripada sistem ekonomi Islam adalah menggunakan mata uang dinar dan dirham. Kalau sekiranya ini yang digunakan, maka dijamin inflasi itu tidak akan terjadi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesudahnya itu menggunakan daripada sistem mata uang adalah sistem dinar dan dirham ataupun emas dan perak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan penyampaian ini dapat kita dapatkan manfaatnya. Begitu pula secara pribadi, bahwasanya umat ini marilah untuk saling tolong menolong. Dan yang kedua adalah bagi umat yang mempunyai kemampuan, berilah kontribusi untuk umat dan agama kita ini. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah mudah-mudahan Allah mengizinkan untuk kita menerapkan sistem ekonomi Islam sehingga kembali bangkitlah umat ini secara ekonomi maupun secara persatuan, serta mereka menjadi umat yang terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Barakallahu lahu wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqallah faqad fasal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibun qaribun wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, Allahumma a'izzul islam wal muslimin walatal muslimin wa allafa baina qulubihim wansurhum ala aduwaka wa aduwahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة